That I see your summer eyes at me, love. I swear me. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Kartika. Saya adalah perawat yang akan merawat Ibu di sini dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Sebelumnya, nama lengkap Ibu siapa ya? Kafidatul Rohmah Sus. Ibu Kafidatul Rohmah. Ibu suka dipanggil siapa Ibu? Fido Sus. Baik Ibu Fido. Ibu Fido, bagaimana kabarnya hari ini? Biasa aja Sus. Ya, apa yang dirasakan Ibu hari ini? Bosan Sus, pengen diam aja di rumah. Baik. Nah, jadi Ibu Fido itu merasa bosan ya? Iya. Diam aja. Nah, apakah Ibu Fido masih suka menyendiri? Masih Sus. Nah, jadi sebelum kita mulai nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu untuk mengkaji lebih lanjut kondisi yang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Jadi yang pertama saya akan tanya seberapa sering Ibu berkumpul bersama keluarga sejak 2 minggu terakhir, sering, jarang, ataupun tidak pernah Ibu? Jarang Sus. Jarang, baik. Seberapa sering Ibu Fido bertemu teman di luar rumah sejak 1 minggu terakhir, sering, jarang, atau tidak pernah Ibu? Jarang Sus. Jarang. Kemudian apakah ada seseorang yang bisa Ibu ajak berdiskusi atau curhat tentang masalah-masalah Ibu? Tidak ada Sus. Ada. Kemudian ketika Ibu memiliki masalah, apakah ada seseorang, teman yang membantu mengatasi masalah Ibu? Tidak ada. Tidak. Nah, ketika seseorang ini berbuat baik kepada Ibu, apakah Ibu mau membalasnya? Tergantung orangnya Sus. Apakah Ibu akhir-akhir ini sekitar 12 bulan terakhir mengikuti kegiatan sosial? Tidak ada Sus. Tidak. Apakah Ibu puas dengan kehidupan Ibu seperti makanan, pekerjaan, penghasilan, spiritual, dan lain-lain? Kurang puas Sus. Puas ya. Baik. Kemudian, apakah Ibu Fido dapat berhubungan dengan orang yang Ibu temui? Tidak Sus. Tidak. Baik. Selanjutnya, apakah diri Ibu menganggap bisa dekat dengan orang lain? Tidak Sus. Tidak. Apakah Ibu, apakah orang-orang di dalam kehidupan Ibu peduli terhadap Ibu? Tidak Sus. Ya. Seberapa kuat keterikatan Ibu dengan lingkungan? Tidak terlalu Sus. Lalu, ketika sedang dalam keadaan ramai banyak orang, apakah Ibu merasa sendirian? Iya Sus. Ya. Apakah ada rasa kekosongan dalam diri Ibu? Iya Sus. Apakah Ibu tipe orang yang mudah percaya dengan orang lain atau tidak? Tidak Sus. Ya. Nah, kemudian apakah Ibu merasa orang-orang di sekitar Ibu hanya memanfaatkan Ibu? Iya Sus. Ya, baik. Apakah Ibu percaya dengan perangkat desa seperti lurah, RT, RW seperti itu? Tidak tahu Sus, soalnya belum pernah ketemu. Baik. Nah, ketika barang Ibu hilang, kemudian ada yang menemukan, apakah barang itu dikembalikan kepada Ibu? Iya Sus. Selanjutnya, kira-kira yang membuat Ibu tidak bisa dekat dengan orang lain itu apa? Dulu saya dibully Sus. Itu kapan Ibu? Saat saya masih SMA Sus. Ya, berarti berdampak sekali ya kepada kehidupan Ibu. Iya Sus. Ketika Ibu berkumpul bersama dengan keluarga, apa yang dilakukan Ibu? Gak ngapa-ngapain sih Sus, duduk aja. Baik. Apakah ada pengalaman buruk ketika bersama dengan orang lain? Ada Sus, saya dikucilkan. Itu kalau dalam satu ruangan saya gak diajak bicara. Itu kira-kira apa yang menghambat Ibu bisa berteman dengan orang lain? Saya takut ditolak Sus. Jadi hari ini tuh kita akan membahas tentang atau menggali perasaan Ibu Fido serta menggali kemampuan yang ada dalam diri Ibu Fido. Apakah Ibu bersedia?
Iya sus. Baik, untuk waktunya nanti tidak lama Ibu, sekitar 15 menit saja. Ini jam 9 berarti nanti akan selesai jam 9.15. Untuk tempatnya bagaimana kalau di sini Ibu? Iya sus, saya mau. Ya, apakah sudah cukup nyaman? Sudah sus. Baik. Jadi setelah saya kaji tadi, terus juga saya baca-baca dari pengkajian sebelumnya, Ibu itu mengalami penurunan berhubungan dengan orang lain ya Ibu? Iya sus. Kejadian ini tuh bisa disebabkan karena Ibu Fido kurang keterlibatan dengan kegiatan sosial, terus juga kurang dengan kontak dengan orang lain dan memiliki hubungan yang kurang kuat seperti itu. Nah, tujuan kita berdiskusi hari ini adalah supaya hidup Ibu lebih sehat, bahagia, produktif, serta bisa memiliki hubungan yang bermakna. Nah, yang perlu kita siapkan adalah waktu, kemudian kemauan Ibu untuk berusaha, serta tekad yang kuat. Nih, kalau boleh tahu, kira-kira menurut Ibu keuntungan kita berteman dengan orang lain itu apa? Saya jadi punya teman curhat sus dan saya juga tidak stres lagi. Betul sekali. Nah, kalau kerugian tidak berteman dengan orang lain itu apa Ibu? Nggak punya itu tempat curhat, saya nggak bisa bercerita. Ya, betul sekali. Nah, jadi hari ini kita akan latihan berkenalan ya Ibu dengan orang lain. Nanti Ibu latihan dengan saya dulu. Baik, nah untuk cara berkenalan dengan orang lain itu yang pertama kita harus salam dengan orang tersebut. Bisa halo, selamat pagi, selamat siang, permisi, seperti itu. Kemudian kita menyebutkan nama kita. Saya contohkan ya Ibu, misalnya permisi Ibu, perkenalkan nama saya Kartika, seperti itu. Bisa diulangi Ibu? Permisi Bu, perkenalkan nama saya Fido. Iya, betul sekali. Nah, setelah kita mengenalkan diri, itu kita bertanya kepada orang tersebut, siapa nama Mbak ataupun Mas ataupun Ibu, seperti itu. Saya contohkan ya, misalkan saya bertanya kepada Ibu Fido, misal, Ibu namanya siapa ya? Itu. Coba Ibu ulangi kepada saya. Ibu namanya siapa ya? Itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui nama orang tersebut, kita bisa ajak ngobrol orang tersebut tentang hal-hal yang menyenangkan seperti hobinya, keluarganya, ataupun pekerjaannya, seperti itu. Bisa seperti ini. Ibu Fido itu hobinya apa ya? Seperti itu Ibu, bisa dipraktekkan Ibu. Ibu Kartika hobinya apa ya? Iya, betul sekali. Jadi yang perlu kita lakukan ketika berkenalan itu ada salam, kemudian memperkenalkan diri, tanya nama, kemudian mengobrol hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Dan kita ulangi dari awal ya Ibu. Misalnya saya itu orang asing, Ibu datang ke saya ingin berkenalan, bisa dipraktikkan Ibu. Selamat pagi Ibu. Iya. Perkenalkan nama saya Fido. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Saya Kartika. Oh, Ibu Kartika ya. Untuk hobinya apa Ibu? Untuk hobinya itu hobi saya membaca. Kalau Mbak Fido apa? Hobi saya memasak Ibu. Betul, seperti itu. Keren sekali ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu perasaannya setelah kita belajar untuk bercakap-cakap atau berkenalan dengan orang lain? Saya merasa lebih tenang sus. Ya, betul sekali. Mencoba tadi bisa diulangi nih apa yang harus kita lakukan ketika ingin berkenalan dengan orang lain. Memberi salam, memperkenalkan diri, Iya. tanya nama orang tersebut, lalu membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Iya, betul sekali. Nah, nanti Ibu Fido bisa praktekkan kepada teman sekamar Ibu. Ibu dekati dan jangan lupa untuk tersambung ya Ibu. Itu. Nah, kira-kira Ibu mau berkenalan atau bercakap-cakap dengan teman Ibu berapa kali dalam sehari? 2 kali sus. Kali. Mau di jam berapa saja Ibu? Jam 9 pagi sama jam 7 malam sus. Ya, jam 9 pagi sama jam 7 malam ya. Iya. Nanti kita masukkan ke dalam jadwal ya Ibu. Nanti Ibu bisa praktekkan. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan
membahas tentang pengalaman serta berbincang dengan teman dengan topik yang berbeda. Apakah Ibu tertarik? Yesus, saya tertarik. Dan nanti untuk sesi berikutnya itu dimulai jam 9 pagi ya Ibu, dan tepatnya di sini. Apakah Ibu mau? Mau, Sus. Baik, karena sudah 15 menit, sesi ini sudah selesai ya Ibu. Terima kasih telah bekerja sama dengan baik. Saya hargai usaha Ibu mau berkenalan dengan saya seperti itu. Nanti Ibu bisa coba dengan teman sekamar Ibu ya Bu. Oke, Sus. Jadi kalau begitu, sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, saya pamit ya Bu. Iya, Sus. Mari. Mari.